satu lagi terakhir. Apa ya? Saat kita harus capek syuting, terlalu banyak scene tanpa jeda, tapi tetap enjoy ya. Tapi kan kadang-kadang namanya capek ya udahlah. Karena aku bingung kan? Apa dong? Hai, welcome to 5 Reason Why MKF with me, Kita Virga. Dibawa saat syuting 5 barang. 5 barang, kipas, charger Karena charger buat nyetok. Charger karena buat, oh bukan, charger karena buat handphone. Buat kipas juga. Terus abis itu sambungan, apa tuh namanya tuh, sambungan colokan. Ya. Karena suka Penuh. nggak penuh colokannya. Terus abis itu kain bali kalau misalnya kursinya kotor. Kalau misalnya tempat tidur kotor. Terus abis itu udah berapa tuh tadi? 4. Satu lagi kursi syuting. Itu pasti wajib. Oh iya juga. 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat syuting. Yang pertama, aku biasanya satu hari sebelumnya jarang olahraga. Karena kalau olahraga kadang-kadang badannya suka pegel-pegel. Pas syuting kan berasa tuh. Terus habis itu tidur malam-malam biar besok paginya fresh. Terus habis itu yang ketiga, apa ya? Yang tidak boleh dilakukan saat syuting adalah melupakan barang-barang yang harus dibawa karena jangan sampai ketinggalan. Terus habis itu nggak baca skenario, itu harus biar kita tahu jalan ceritanya. Satu lagi terakhir, aku biasanya satu lagi ngecek lokasinya di mana karena aku nyetir sendiri. Aku ngecek lokasinya di mana biasanya dari malam itu udah nge-waste. Jadi jangan sampai aku nggak ngecek lokasinya itu ada di mana. Gitu. Oke. 5 hal yang paling menyenangkan saat syuting. 5 hal yang paling menyenangkan itu ketemu kru dan teman-teman pemain karena kita udah kayak keluarga. Jadi seru rame-rame di sini. Apalagi kemarin setelah syuting kita break abis COVID, ketemu lagi walaupun tetap harus jaga jarak tapi rasa kangennya tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat karya untuk kalian semua yang menonton. Jadi itu satu hal yang menyenangkan buat aku. Yang ketiga adalah makan bareng-bareng. Makannya semuanya, waktu makannya sama-sama, jadi kita bisa dan gitu. Yang keempat adalah hal yang sedang dilakukan saat syuting itu Dapat lawan main yang enak. iya, dapat lawan main yang enak. Jadi bisa semakin menambah chemistry untuk syutingnya. Satu lagi terakhir itu adalah bisa habisin waktu sama orang-orang lain aja gitu, bersosialisasi gitu. Kalau ada yang menyenangkan berarti kan ada yang tidak menyenangkan. 5 hal yang tidak menyenangkan saat syuting adalah saat kita harus capek syuting, terlalu banyak scene tanpa jeda, tapi tetap enjoy ya. Tapi kan kadang-kadang namanya capek ya udahlah gimana. Yang kedua adalah kita bisa pulang sampai larut, bisa sampai subuh, pokoknya sampai larut malam itu kan pasti hal yang nggak enak. Jauh dari rumahku itu juga hal terberat buat aku. Yang keempat, kalau lagi PMS itu nggak enak banget karena itu ngaruh ke mood. Terus abis itu yang terakhir cuaca benar. Kalau misalnya kita udah buru-buru mau take eksterior banyak terus tiba-tiba hujan, itu nggak enak banget sih, jadi menunggu waktu syuting. 5 kejadian aneh saat syuting. Oh, kejadian aneh aku sempat waktu itu ada yang nge-screenshot aku adegan terus tiba-tiba ada bayangan-bayangan yang tidak terduga ada. Itu lumayan kayak bikin parno. Untung taunya pas udah selesai syuting sih. Itu yang pertama yang aneh. Yang kedua, break terang. Break sampai terang itu aneh buat aku karena aku nggak biasa. Aku biasanya malam-malam udah bobo cantik. Terus yang ketiga, aku palingnya ini sih nyasar karena aku waktu itu pernah nyasar syuting karena jalan itu sempit, kecil, cuma mau satu mobil, jadi agak susah nyari-nyarinya. Udah jalan-jalan ke sini ngikutin maps, tapi ternyata mapsnya salah. Terus sampai nelpon unit itu agak aneh sih karena
aneh lagi, waktu itu aku pernah syuting sama ular, sama ular itu beneran, tapi aku untung nggak megang sih, cuman ceritanya ularnya dari situ, cuman parno aja nggak sih, kayak ada ular di situ, yang ularnya tuh ular gede guys, jadi kayak lumayan bikin parno, itu aneh sih buat aku. Kukira kan kayak efek atau apa gitu. Terus abis itu yang terakhir, jadi waktu itu aku tidak bawa baju karena waktu itu Jakarta sempet kepotong yang apa tuh, ada awal tahun itu ada banjir. Aku udah kepotong 2 hari syuting, 1 hari syutingnya tiba-tiba aku nggak bawa baju karena aku nggak pulang ke rumah karena takut jalanannya macet. Jadi better kalau aku ada di tempat yang aman aja, yang udah tahu. Jadi aku nggak pulang ke rumah, aku nggak bawa baju. Tapi karena baju yang lain udah di konten itu, jadi masih aman gitu. Next, masih tetap SHI, 5 tips dari kakak untuk bisa cepet nangis. Pikiran yang sedih-sedih sih, yang pertama itu. Yang kedua, kalau aku biasanya paling enak, misalnya kalau memang ada adegan yang kayak tahu nih bakalan nangis sebelumnya, mungkin bisa dengar lagu-lagu yang slow-slow, yang galau-galau, itu bisa bangkitin emosional kita untuk sedih. Terus habis itu yang ketiga, apa ya? Mungkin ini, kalau misalnya PMS, mood swing banget, itu tuh sebenarnya ngebantu banget kalau aku mau nangis gitu. Jadi kayak lebih cepat untuk merangsang aku untuk nangis gitu, emosional. Oke, yang keempat, biasanya kalau aku tahu aku mau take adegan sedih, biasanya aku bawa dulu sebelumnya, misalnya beberapa menit sebelumnya untuk aku kayak, oke, gue mau adegan sedih, jadi gimana caranya gue nggak boleh terlalu happy dulu di set gitu. Gue harus jaga mood gue, karena mood gue ini emosional, lebih sedih segala macem, jadi nanti pas take itu lebih dapat kalau menurut aku. Terus yang terakhir itu biasanya kalau udah tengah malam. Kalau udah tengah malam tuh kayaknya air mata kerannya tuh udah kering, jadi aku biasanya suka pakai bantuan gitu. Pertanyaan tentang SHI adalah 5 scene, kakak udah sering banget kan di SHI, 5 scene yang harus ada banget di SHI apa aja? Mudah nih. 5 scene nyender sambil nangis-nangis itu wajib. Yang kedua, scene yang bilang, "Mas, kamu kenapa kayak gitu sih, Mas?" gitu. Itu harus banget. Terus yang ketiga adalah scene hujan-hujanan, itu sering banget. Yang keempat adalah scene tarik-tarikan. "Lepasin, Mas, lepasin, kamu dengerin," gitu-gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah pernikahan. Scene pernikahan, itu wajib. Next, 5 lawan main terfavorit. Cowok, cewek? Cowok dong. Oh, cowok. Tekuk. Mahal. Kenapa orang-orang harus nonton SHI? Karena ceritanya relate banget sama kehidupan kita semua, maksudnya kehidupan terutama untuk pernikahan, perkawinan, orang ketiga dan lain-lain, sebenarnya relate banget. Yang kedua adalah ceritanya menurut aku menyentuh, jadi bisa menguras emosi kita yang nonton juga. Yang ketiga, ceritanya juga bagus menurut aku, apalagi dengan fresh episode ini, benar-benar cerita-cerita yang baru, yang dikemas lebih bagus. Terus habis itu yang keempat, bisa dijadikan pelajaran untuk kita, untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian, belajar dari situasi tertentu, dan yang kelima karena pemainnya kece-kece. Mantap. Kita ngomong terakhir, ini terakhir. Oke. Kita ngomongin pemain adalah, coba kakak describe 5 hal kenapa kakak cocok banget jadi pemeran SHI. Ini agak selfish. Apa ya? 5 lagi. 5 Siska. Kenapa ya? Mungkin karena muka aku baik-baik. Oke, 1. Muka aku sendu. Terus abis itu mungkin aku lumayan bisa cepet nangis. Terus abis itu yang ketiga mungkin karena aku seorang wanita. Oke. Yang keempat, Kakak pernah merasakan SHI? Jadi pelakor atau dipelakorin?
sebenarnya mungkin pernah ya ada beberapa kasus karena aku juga pernah mengalami, jadi mungkin bisa lebih dapat gitu ya. Jadi bisa lah itu, aku ada yang mengalami gitu. Yang kelima, Boleh sombong please, cantik. karena aku cantik guys. Ada yang bisikin gitu di belakang, cantik. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment buat tahu siapa yang berikutnya akan diwawancari tim MKF.